Kaiju adalah sebutan untuk monster di anime kali ini yang berjudul Kaiju nomor 8, di mana seekor kaiju jenis Honju tiba-tiba muncul yang membuat para warga panik dan diharuskan untuk menyelamatkan diri dari TKP. Para pasukan pertahanan pun segera dikerahkan untuk mengatasi Honju ini yang dengan sangat terampil mereka pun dapat melumpuhkannya ditutup dengan tembakan dari sang kapten. Seorang pria berumur 32 tahun yang bertekad untuk ikut bergabung dengan pasukan pertahanan bernama Kafka Hibino yang sudah menyerah mengejar impiannya sehingga sekarang dia bekerja sebagai pembersih kaiju. Tubuh kaiju yang besar ini sangat sulit untuk dibersihkan mengingat kulitnya yang sangat keras. Dibutuhkan effort dan pengalaman yang lebih supaya cepat beres. Namun kali ini Kafka ditugaskan untuk membersihkan bagian usus yang membuatnya kehilangan nafsu makan. Keesokan harinya saat Kafka masuk kerja, dia dikenalkan dengan pegawai paruh waktu bernama Reno Ichikawa yang juga sangat ingin bergabung dengan pasukan pertahanan. Saat Reno mengetahui Kafka sudah menyerah dengan impiannya pun langsung menceramahinya saat itu juga. Sehingga Kafka sangat emosi kepadanya. Namun ternyata Kafka ditugaskan bekerja dengan Reno membersihkan bagian usus. Yang hal itu membuatnya hampir muntah lagi dan sebagai senior Kafka pun memberikan penutup hidung secara paksa supaya Reno bisa kembali bekerja dengan aman. Setelah selesai bekerja, Reno menghampiri Kafka untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah dibimbing di hari pertamanya bekerja. Kemudian memberikan motivasi untuk tidak menyerah kepada impiannya itu. Yang kemudian tiba-tiba muncul kaiju jenis Yoju yang hampir menelannya sehingga setelah berhasil menyelamatkan Reno, Kafka pun menyuruh Reno untuk kabur lalu lapor kepada pasukan pertahanan. Sedangkan dia sendiri akan mengulur waktu sembari mencoba kabur. Namun sayangnya, Kafka harus terluka dan tidak bisa berdiri ketika dia mencoba untuk melawan. Yang ketika dia hampir mati, Reno kembali datang untuk menyelamatkannya. Namun tetap saja kekuatan mereka belum sebanding sehingga Kafka pun kembali pasrah, tapi ya, beruntung mereka segera ditolong oleh kapten pertahanan bernama Asino Mina bersama familiarnya. Yang ternyata Kafka dan Mina merupakan teman masa kecil yang sama-sama ingin bergabung menjadi pasukan pertahanan. Bahkan belajar bersama untuk menggapai mimpi mereka. Namun kini nasib Mina lebih baik ketimbang dirinya. Malam harinya Kafka dan Reno pun dirawat di rumah sakit, di mana Kafka yang sedang merasa tertinggal dari Mina pun dikagetkan oleh Reno yang kembali berterima kasih karena sudah ditolong. Selain itu, Reno kembali menyemangati Kafka untuk terus menggapai mimpinya, sehingga Kafka yang memiliki semangat lagi untuk kembali mengejar impiannya itu. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan seekor kaiju yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Ya, kini tubuhnya berubah menjadi kaiju. Beruntung Reno masih percaya kepadanya. Namun apesnya ada pasien yang tak sengaja melihatnya sehingga langsung melapor kepada pasukan pertahanan. Bukan hanya tubuhnya saja, kekuatan Kafka pun juga meningkat secara drastis. Terbukti ketika Kafka mendorong tembok dan jendela rumah sakit yang langsung rusak sehingga malah memperparah keadaan. Di sisi lain, para pasukan pertahanan pun menuju rumah sakit untuk membasmi kaiju yang sebenarnya adalah Kafka. Di mana Kafka juga bisa berubah bentuk sesuai dengan kehendak, bahkan memakan burung gagak layaknya monster. Ya emang monster. Yang menarik adalah ketika Kafka kebelet kencing, malah keluarnya dari sini. Selain itu, nampaknya Kafka juga bisa mendeteksi adanya kemunculan kaiju lain meskipun berbeda tempat, di mana kaiju ini hendak memangsa anak kecil yang sedang menolong ibunya yang tertimpa bangunan. Sehingga ketika kaiju ini akan memangsa anak itu, Kafka datang menolong mereka dengan pukulan telak. Meskipun anak ini ketakutan, Kafka tetap menolong ibunya, bahkan memusnahkan kaiju dengan sekuat tenaga sehingga hancur lebur.
Beberapa saat kemudian, Mina dan pasukan pertahanan pun sampai di sana yang langsung kaget setelah melihat kaiju yang sudah berantakan ini. Namun Mina tidak bisa mengulik informasi dari anak ini yang terlihat sangat trauma. Berdasarkan saksi mata, Kafka yang berubah bentuk menjadi kaiju dijuluki sebagai kaiju ke-8 oleh anggota pertahanan yang saat ini sedang dalam pencarian. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Kafka dan Reno mendapatkan surat kelulusan babak pertama anggota pertahanan. Namun saat Reno memberikan surat itu kepada Kafka, wujud Kafka pun berubah menjadi kaiju sehingga Reno langsung memperingatinya. Umur Kafka yang sudah 32 tahun akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengikuti ujian ini yang jika wujud aslinya terbongkar sudah jelas dia akan dimusnahkan. の俺にとって今回の試験はライバルなんで Singkatnya, 10 hari kemudian mereka berdua pun pergi ke markas pertahanan untuk mengikuti ujian babak selanjutnya bersama para peserta lain yang juga hadir di sana. Di mana ada peserta bernama Kikoru yang ingin merebut tempat parkirnya padahal masih banyak tempat yang kosong. Emang cewek itu. Kafka yang tidak mau menuruti kemauannya itu pun memindahkan mobil Kafka secara paksa dengan kekuatannya. Tapi Kafka dengan entengnya langsung memamerkan kekuatannya sebagai bentuk pembalasan kepada Kikoru. Meskipun setelahnya Reno langsung ngomel-ngomel kepadanya. 日々のカフカだ覚えとけお嬢ちゃんけどほらうまいこと見えない部分だ Di babak kedua ujian ini memiliki dua bagian yakni tes kebugaran dan tes bakat, di mana Kafka sangat lemah dan selalu tertinggal di setiap ujian fisik yang kemampuannya ini di bawah rata-rata, sehingga mendapatkan peringkat rendah. Melihat peringkat Kafka yang sangat rendah, Kikoru yang berada di peringkat 5 pun langsung mengejeknya. Kafka yang gemes pun langsung memegang pundaknya yang hal itu membuat Kafka dihajar oleh pengawal Kikoru. Mari Watashi perkenalkan pada peserta yang akan mengisi alur ini. Haruichi, siswa yang lulus dengan peringkat 1 dan di tes ini peringkat 2. Iharu, siswa dengan lulusan terbaik dan peringkat 3 di tes kebugaran. Aoi, peringkat 1 yang menolak masuk pasukan elit pertahanan. Dan Kikoru, lulusan California di umur 16 tahun yang digadang-gadang sebagai peserta paling berbakat. Selain itu, ada para peserta lain yang berbakat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ujian selanjutnya adalah tes bakat yang diawasi langsung oleh wakil pertahanan bernama Hoshina, di mana peserta ditugaskan untuk memusnahkan kaiju yang sudah disiapkan. Para peserta dibekali dengan pakaian canggih pertahanan yang terbuat dari kaiju, yang bisa menyesuaikan tubuh dan menaikkan kekuatan penggunanya secara drastis. Bahkan bisa mengukur kekuatan bertarung penggunanya. Seperti contoh, Reno dengan kekuatan 8%, Iharu 14%, Haruichi 18%, Aoi 15%, dan Kikoru dengan kekuatan 46% yang merupakan bakat terhebat dalam sejarah. Sedangkan kekuatan Kafka 0% yang hal ini baru pertama kali, sampai Hoshina tertawa ngangkak melihat itu. 何あいつゼロ出たやん Akhirnya ujian babak akhir pun dimulai, di mana Kikoru dengan mudah langsung menumbangkan para kaiju. Sedangkan Kafka yang tidak memiliki kekuatan pun nampak tertinggal dari peserta lain. Saat membantu Haruichi dan Aoi itulah Kafka menyadari bahwa dia pernah membersihkan bangkai Yuju ini. Dari pengalaman itu, Kafka pun tahu kelemahannya lalu memberikan arahan untuk mengincar titik lemahnya. Setelahnya mereka berdua pun kembali melanjutkan ujian, yang ketika Reno lengah, tiba-tiba Kafka diserang Yuju lain yang menyebabkan Kafka terluka parah. Hoshina dan para pengawas lain pun menyarankan untuk mengaktifkan perisai saja supaya bisa diselamatkan. Namun artinya Kafka gagal dalam ujian ini. Meskipun terluka parah, Kafka pun pantang menyerah hingga tiba-tiba diselamatkan oleh Kikoru. Sebagai pengawas, Hoshina kembali menyarankan Kafka untuk menyerah. Namun Kafka tidak ingin menyia-nyiakan perjuangannya selama ini. Meskipun beberapa tulangnya patah, dia terus berusaha bangkit yang hal itu membuat kekuatannya bertambah 0,01%.
Melihat semangat seniornya menggebu-gebu, Reno dengan ikhlas menggendong seniornya ini supaya bisa melanjutkan ujian bersama. Yang hal itu membuat Hoshina kembali mendapat hiburan. Sementara itu, para peserta lain terlihat sangat fokus menjalani ujian ini. Namun Hikaru dengan cepat memusnahkan para Yoju yang dia temui tanpa menyisakan seekor pun untuk peserta lain. Bahkan Hikaru juga berhasil mengalahkan Honju yang menjadi target utama di ujian ini dengan mudah lagi. Sehingga babak terakhir pun telah berakhir. Saat hendak pergi itulah tiba-tiba seekor kaiju lain muncul yang langsung menembak Hikaru. Beruntung dia bisa melindungi jantungnya dari tembakan itu. Namun masalahnya kaiju ini bisa berbicara, bahkan bisa membangkitkan para Yoju yang sudah mati. Dan setelah melihat Hikaru bisa sembuh dari lukanya itu, si kaiju ini kembali menembakinya hingga tak berdaya. Hikaru pun belum menyerah sampai di situ sehingga dia segera bangkit, tapi kemudian di sisi lain, para pengawas yang mendengar teriakan Hikaru pun segera menuju lokasi. Berdasarkan sinyal yang mereka terima, kekuatan kaiju ini mencapai 6,4. Yang kekuatan ini hanya kapten atau wakilnya saja yang dapat mengalahkannya. Sedangkan peserta lain pun disuruh untuk menuju tempat evakuasi terdekat. Kembali ke Hikaru yang terus berusaha bangkit, di mana akhirnya dia pun menyerah setelah melihat Honju ini mampu beregenerasi dan mengumpulkan energi untuk menyerangnya. Sebelum itu, kita flashback ke masa Hikaru kecil yang saat itu dia mendapatkan peringkat 1. Namun hal itu tidak mendapatkan apresiasi dari ayahnya. Padahal Hikaru sangat ingin mendapatkan hadiah atau sekedar ujian lah atas pencapaiannya itu seperti teman seusianya. Malahan ayahnya menuntut Hikaru menjadi yang sempurna dan terbaik untuk negerinya. Itulah sebabnya Hikaru pantang menyerah. Saat itulah Kafka datang bak pahlawan yang langsung menolongnya. Kafka juga tidak ragu berubah ke mode kaiju lalu memusnahkan Honju dengan sekali pukul. Setelah semuanya selesai, Mina dan Hoshina pun baru tiba di sana. Melihat semua itu, Hoshina pun teringat dengan kejadian yang sama persis seperti 3 bulan yang lalu. Kemudian kita diperlihatkan kaiju yang sebelumnya melawan Hikaru, sedang menonton berita sambil berak, yang ternyata dia bisa berubah menjadi manusia dan menyamar sebagai anggota pembersih kaiju. Hai, すぐ戻ります。だから便所こもれよな、新入り。すんません。 Setelah ujian selesai, kini para peserta yang berhasil lolos pun mendapat sambutan langsung dari Mina yang menunjuk Hikaru sebagai perwakilan. Namun seperti yang kalian tahu bahwa Kafka lah yang mengalahkan Honju itu, sehingga di sini Hikaru merasa dirinya tidak pantas menjadi perwakilan anggota. Saat itulah Kafka juga hadir meskipun terlambat, yang berarti dia juga masuk ke dalam anggota pertahanan. Sebenarnya Kafka hampir tidak diloloskan mengingat kemampuan dan kekuatan fisiknya di bawah rata-rata. Namun Hoshina berpikir bahwa selain Kafka memiliki pengalaman, sebenarnya Hoshina curiga tentang siapa sosok Kafka ini dan akan terus mengawasinya. 日々のカフカ、スーツ適正の異常な低さといい、次に蘇る中、突如現れたフォルティチュード 9.8 の反応を置いて、違和感の正体を突き止める。 Hal yang menarik dari Kafka adalah ketika Mina selesai berpidato di depan para anggota, Kafka yang terlalu bersemangat pun tanpa sadar ikut nimbrung sehingga mendapatkan hukuman. すぐ隣に行くからな、みんな。Hari selanjutnya mereka pun latihan fisik dengan berolahraga selama beberapa hari dan dilanjutkan dengan latihan menembak yang hanya dalam waktu singkat. Kekuatan tempur mereka pun meningkat rata-rata 10% dari pertama kekuatan mereka diukur, kecuali Kafka yang kekuatannya hanya 1%. Setelah badan capek habis latihan, para anggota pun istirahat di dalam Ofuro sambil bercerita tentang alasan mereka ingin bergabung dengan anggota pertahanan. Yang kebanyakan dari mereka termotivasi dari Mina. Sehingga ketika Kafka mengaku bahwa dia adalah teman masa kecil Mina pun seketika Kafka langsung diinterogasi oleh mereka semua. 芦野隊長が幼馴染だと。待て。
Malam harinya mereka dibangunkan oleh suara alarm yang menandakan kemunculan kaiju. Menurut laporan Okonogi, Honju pertama kali muncul di ruang bawah tanah yang kemudian naik ke permukaan karena memasuki fase berkembang biak. Bahkan kemunculannya disertai Yoju dalam jumlah besar. Mina pun berniat melawan Honju sendirian lalu menentukan titik penyerangan supaya bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi. Sedangkan Hoshina dan para anggota pertahanan lain pun ditugaskan untuk mengatasi para Yoju supaya tidak keluar dari area yang sudah ditandai, dan misi pertama pun dimulai. 全力解放前出すぎなんで俺たちが新人のお守りしなきゃなんねん Melihat Kafka yang lemah, para senior yang ditugaskan untuk membimbing pun langsung meremehkan anggota baru termasuk Kikoru. Di mana Kikoru yang tersinggung pun langsung menunjukkan kekuatan tempurnya dengan memusnahkan semua Yoju sekaligus. なんだこりゃナイス当然でしょ Terlihat para anggota lainnya tak mau kalah dengan saling bekerja sama seolah mereka terus bersaing untuk menjadi yang lebih kuat. Kafka yang merasa dirinya hanya menjadi beban pun sempat insecure yang kemudian terbesit di pikirannya untuk membedah salah satu kaiju, lalu mencari titik lemahnya supaya mempermudah para anggota untuk menyerang. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang Kafka miliki, tak sulit baginya untuk melakukan itu. Bahkan, Kafka juga menemukan fakta bahwa Yoju juga memiliki organ reproduksi yang hal itu segera dia laporkan kepada Hoshina. が発生するかもしれませんカフカお手柄や護衛隊の役に立てた頃の勉強の成果が出たなよくやった Sementara itu terlihat Mina sudah bersiap di posisinya untuk menembak. Yang sebelum menembak, Mina sempat melihat ke arah Kafka seolah ingin memamerkan kekuatan yang sekarang. Di mana Mina terus menembak hingga 4 kali meskipun Chang Honju sudah tumbang sejak tembakan kedua. 解放戦力 96%4段装填完了 Setelah melihat kekuatan Mina, Hoshina pun menghampiri Kafka lalu bertanya, gimana masih ingin berada di samping kapten menggantikan posisi saya sebagai wakil kapten? Kafka pun menjawab, apakah kau bisa melakukan itu wakil kapten? Di mana Hoshina yang tidak bisa melakukan itu pun menunjukkan kekuatannya ketika dia mampu memusnahkan Yoju dengan sangat cepat sampai Kafka melongo dibuatnya. こっちの方が得意やねん